Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun anda berada, subscriber channel YouTube Den Arif. Kali ini aku bersama Mas Dali, atau yang sering dijuluki Panglima Senopati pada masanya. Oke, kali ini kan kemarin udah buat apa ya, podcast obrolan lah. Gitu. Kamu kangen? Kali ini aku ngajak podcast juga lah buat di channel aku. Ini kita mau bahas awal masuk sampean nih gitu kan, kenal sama Gus Asar ya kan, sampean bisa kenalnya di mana, terus itu sekitar tahun berapa, terus pertama ikut syuting itu di mana. Gitu. Ya kalau pertama kenal sih tahun 2016 awal. 2016 Januari apa Februari 2016. Itu pertama kenal, terus ya kenalan dong gitu, terus akhirnya kita bikin sebuah channel video kan, channel YouTube. Terus apa namanya, kalau nggak salah tuh itu, kalau awalnya tuh agak lupa sih saya itu yang ketemunya di mana sampean dulu itu. Kalau ketemunya tuh kalau nggak salah di mana ya, di Padepokan sih. Di Padepokan. Karena saya kan dari teman sih waktu itu. Oh iya. Jadi kasih tahu teman ya. Teman karena dari dari dulu atau dari kecil tertarik dengan dunia yang seperti itu. Terus teman bilang ada penarikan nih gitu. Oh iya. Ya kita datangin tempatnya gitu kan. Udah datang terus ke situ, ngobrol, silaturahmi, kenalan, terus besoknya bikin video gitu. Nah kalau awalnya nih aku lupa, soalnya kan pernah di mana ya, di Unit 1 apa berapa lah gitu. Tempatnya agak lupa itu. Dekat Mas Yogi kayaknya masih. Dan itu nggak tahu yang nomor berapa itu kayaknya, itu sebelumnya juga udah pernah juga gitu. Kalau yang di jembatan itu yang narik paku putih itu? Nah itu kalau nggak salah baru pertama masuk di channelnya VS Studio. Dulu kan belum VS Studio channelnya. Oh iya. Itu kalau yang pertama masuk VS Studio itu. Yang di itu di jembatan itu. Jembatan apa Morris ya? Jembatan Morris itu ada 2 orang tamu kalau nggak salah dari mana ya? Dari Jogja. Dari Jogja. Ki Ageng Mangir. Sama satunya lupa. Itu awalnya di sana. Dan itu juga waktu itu masih dikit ya santrinya. Masih dikit. Kalau zaman dulu sih bukan ke santri lah kalau zaman dulu sebenarnya kan banyak nih kan. Kalau zaman dulu itu sebenarnya lebih ke jamaah gitu. Jadi nggak ada santri lah gitu, jamaah gitu. Jadi kalau kita bikin video sama-sama itu ya itu sekitar tahun 2016 itu. Iya 2016 itu. 2016 makanya kan kemarin sempat itu kan santri-santri pada keluar gitu kan. Sampai buat klarifikasi. Ya karena kenal dengan beliau termasuk kenal dengan kamu ya. Iya. Termasuk kenal dengan kamu ini kan suatu hal yang tanpa ketersengajaan gitu loh. Jadi kan awal mulanya aku kerja di sini dulu, terus malam kan nggak ada kegiatan, terus kenal dengan beliau inilah, termasuk kenal dengan kamu. Jadi ya terus akhirnya seringlah kumpul gitu. Itu sampai awal kerja di Tulang Bawang itu tahun berapa? Januari 2016, tahun baru, habis tahun baru. Habis tahun baru berarti ya 2016 itu ya? 2016. Iya, baru pindah sini itu langsung. Mulai 2016 akhir tahun sekitar bulan 10-11an itu baru kita mulai syuting itu. Iya. Jadi kalau dulu pun kalau nggak salah tuh yang di Morris itu pun kamu belum ikut itu ya? Ikut itu. Oh udah ikut ya? Ikut. Oh iya. Ada, cuman belum terjun lah. Oh iya. Itu. Dulu masih Eko yang ikut, Eko sama Irawan. Itu aku masih kadang ikut, kadang enggak itu. Iya. Dan 2017-nya aku mulai aktif. Iya. Gitu.
karena waktu itu Mas Eko sering nggak datang kan waktu itu, masih kerja di sini di Sales Rokok. Dia juga kan yang dulu kan sibuk lah, jarang ikut juga itu karena sibuk, sering ya keluar sana sini gitu. Dulu paling sering kalau mediumisasi itu pakai kolor. Eko ya? Oh iya. Dulu itu pasti masih sering banyak kolornya. Kalau sekarang kan ya pakai beda mungkin kalau pakai kolor malu lah dia kan. Yang dulu tuh yang sering bahwa Agus Asar Hafal itu pasti kalau mediumisasi itu pakai kolor kuning katanya gitu kan. Itu udah positif itu Mas Eko itu. Kolor kuning. Terus udah terakhir di Padepokan itu 2000 berapa? 17 apa 18 ya? Nah itu aku lupa tuh, kayaknya tuh tahun 2000. Enggak sampai keluarnya itu tahun berapa itu? Saya sebenarnya nggak enak ya dibilang keluar sih. Maksudnya tuh mungkin nggak gabung lagi gitu loh maksudnya tuh. Jadi ini kan banyak mungkin bahasanya lebih enak dikit lah gitu biar enak lah gitu. Jadi bener. saya sejak nggak ikut lagi gabung yang jelas karena sejak tahun 2017 pokoknya semenjak saya udah nggak kerja nih, saya nggak kerja di sini. Iya. Saya pulang dong. Bener. Saya pulang terus secara otomatis saya udah jarang lagi dong kumpul-kumpul, jadi saya vakum di rumah gitu. Dan itu kalau nggak salah tahun 2017 ya, tapi kalau nggak salah tuh tahun 2018 saya masih ini loh, masih sering. Terakhir itu kalau nggak salah di Musuci ya. Oh iya. Nah, itu tahun berapa tuh? Itu 2018 awal. Nah itu ya, itu kalau nggak salah yang waktu si Yoga jadi tuyul. Namanya Cemplis. Cemplis itu. Oh iya, banyak yang waktu itu tanya kan, yang santri lama ini pada keluar gitu. Iya. Itu kan ada yang keluar, ada yang memang udah nggak gabung. Nah, Mas Dali ini memang udah nggak gabung gitu, bukan ya, keluar. Karena apa ya? Karena saya udah nggak di sini lagi juga. Kamu tahu lah, rumah saya kan jauh dari rumah saya ke sini gitu. Jadi kalau mau bolak balik juga ya butuh bensin guys. Bensin juga. Bukan anak sultan soalnya. Kita mah rakyat kismin guys. Kalau anak sultan enak kemana aja. Oke. Tapi kalau berarti kalau kamu dulu itu tahun 2017 ya mulai aktif terus gitu. Aktif mah ya udah 2016 akhir itu mulai gabung aku. Nah 2016 itu kan aku waktu masih kelas 1. Kelas 1 sekolah itu kelas 1 sekolah, kelas 1 SMK itu udah mulai gabung. Tapi aktifnya memang setelah tahun baru 2017 itu udah mulai kesininya aktif, sering ikut konten boleh. Nah gitu. Terakhir 2018 itu kayaknya udah nggak ikut konten kayaknya sih. Udah enggak ya? Kayaknya terakhir 2018. Kalau saya ingat aku emang terakhir itu ya waktu si Yoga jadi Cemplis itu sih kayaknya terakhir itu. Habis itu aku udah nggak pernah kesini lagi kan. Ini aja tuh semenjak itu lah aku baru ini loh datang sini lagi kan. Mulai ya lumayan lama lah. Memang kalau nggak dilihat dari channelnya agak-agak lupa ini ya. Itu boleh dicek lah di VHS Studio ya. Boleh. Terakhir bolangnya kita itu di VHS kapan yang apa ada bareng-barengannya kita. Ya kalau nggak salah itu Pak Singomas itu ganti nama itu bulan bulan Juni atau Juli itu. Nah, kalau nggak salah pun waktu ganti nama PSL ya. PSL itu kayaknya aku udah nggak di situ kayaknya. Iya, kita kan udah keluar itu. Kita udah berapa bulan nggak di situ, terus ganti itu sih kalau nggak salah gitu. Itu kayaknya pertengahan tahun 2018 itu. Iya, ya itu lupa sih, kurang lebihnya bisa dicek di VHS Studio. Oh iya, pengalaman yang paling berkesan itu apa Mas sampai selama di VHS? Maksudnya masih kumpul-kumpul sama yang dulu itu anak-anak lama itu kan. Ya kalau semuanya tuh sebenarnya kan ada kesannya lah tersendiri semuanya. Tapi yang mungkin karena yang lebih berkesan lagi karena di situ pun terdapat hal yang suatu hal yang menjadi fenomenal itu yang mungkin Sariwati itu cukup berkesan lah. Sariwati itu maksudnya ada ciri khas juga ya di sampean Sariwati jadi suatu hal mistis yang jadi fenomenal gitulah. Sampean ini banyak dikenal oleh kaum Hawa ya
Komawa itu karena ini nih Mas Dali suka disukain Kunti nih. Iya. Jadi Mas Dan kamu kamu dikenal itu sebagai Sariwati loh. Iya benar. Jadi kan lebih kental ini nih Mas Dali yang serius disukain para Kunti gitu kan. Iya. Jadi mempunyai ciri khas sendiri memang. Itu ya salah satu ikon yang ada di sampean itu juga disukain para jin cewek. Ya saya juga nggak tahu Mas, semenjak saya ikut syuting ya. Itu kan yang waktu kita pernah nggak sih yang kita buat kuntilanak juga tuh yang naik ini Cina itu kan waktu di Bekasi ya. Di Bekasi itu kan udah tahun 2013 atau 14 kalau lupa itu kan memang udah sosok kuntilanak itu memang udah suka gitu loh mas saya itu. Jadi jenis kayak gitu emang udah suka mas saya gitu. Jadi kayak Sariwati itu sedikitnya ya nggak heran gitu. Yang mungkin saya jadi heran, kenapa aja suka-suka sama yang bangsa mereka aja gitu ya. Nah itu dari Cina atau Jepang ya bahasanya. Makanya itu tuh pokoknya aku nggak tahu. Jadi kalau gini, kadang kita komunikasi itu kan nggak selalu pakai bahasa manusia. Iya benar. Jadi semacam ini yang sulit dijelasin gitu. Jadi kayak kita paham dia ngomong apa gitu, dan dia paham kita ngomong apa gitu. Jadi disinilah yang terjadi istilah kita saling peka tuh di situ. Fungsinya kepekaan di situ. Yeah. Kita paham mau dia dan dia peka terhadap kita gitu. Itu Nene itu apa ya, dari itu kan pernah dikuak juga itu ada kok di channel kayak itu, bisa dicek nanti Kunti Nene gitu ya. Itu di kalau nggak salah itu di mana itu Mas? Di Bekasi. Sampai waktu kerja apa gimana itu? Itu waktu kerja di sana. Emang di kosan atau tempat mes? Itu di kosan saya ngekos sendiri nih kitanya. Jadi pertamanya tuh temen tuh orang-orang situ udah bilang, lagi orang-orang pribumi situ lah, lu hati-hati di situ ada ini ceweknya gitu. Habis itu saya nggak maksud cewek cewek nyata apa gimana ya, nggak taunya tuh masuknya tuh ceweknya tuh cewek ini demit lah. Besoknya tuh langsung kan tak bilangin malam-malam tuh pulang kerja. Habis itu karena dapat kabar kan waktu kerja ya, dan aku baru ngekos di situ gitu kan. Terus aku bilang malam-malam tuh, kamu masa gaul gitu. Ya intinya bilang lah, kalau kamu memang katanya ada di sini sering nongol lah gitu. Sampai memang suruh nongol lah kenalan gitu. Nah itu pas malam Jumat saya ingat itu jam 12 aku udah tidur. Jadi sosok itu tuh dia tuh waktu aku tidur kan aku terlentang gini nih, tidur biasa lah terlentang gitu, dia tuh duduk di atas saya. Duduk ya. Saya hati-hati ini ya yang nonton ini kalau yang tidur baca doa dulu biar nggak didudukin kunti. Dan waktu itu emang istilahnya bahasanya tuh saya sumbar lah gitu, maksud sumbar tuh ya temuin saya gitu kan. Emang istilahnya kayak istilahnya tuh request gitu kan. Jadi emang dia nemuin saya itu. Memang dia menjawab tantangan itu. Nemuin saya itu pokoknya malam Jumat saya ingat jam 12 apa jam 1, pokoknya jam 12 naik lah gitu. Saya udah tidur, saya ini kebangun karena nggak bisa nafas. Kalau bahasanya tuh kelindihan ya. Iya, bahasa Jawanya tuh kelindihan. Jadi saya nggak bisa nafas. Saya tahu dia tuh di atas saya ya kayak gitu. Habis itu saya mau lonjong gitu sebenarnya. Ini ketawa gitu ya, kuntilanak kan ketawanya begitu ya. Ketawa gitulah. Jadi terus itu sampai tidur sama siapa itu? Sendiri. Jadi saya gini tuh melek ke atas. Astagfirullah gitu kan. Habis itu ketawa. Tak liatin, jadi pakai baju putih gitu. Nah habis itu saya jadi kalau kayak gitu kita sebenarnya jangan panik. Ketika kita panik malah kita itu susah.
Kadang kan Saya paniknya waktu itu ngomong. kaget. Kaget bangun. Ini apa, langsung pingin nonjok aja gitu kan. Jadi kayak berat gitu kan. Habis itu saya udah relax ini. Saya terus istighfar. Relax. Baca bismillah, ya baca doa gitu kan. Baca doa saya tonjok dia. Saya tonjok dia langsung kabur kan. Karang itu ke pojok. Sambil ketawa. Gitu lah, ketawa itu langsung bilang. Langsung napas saya tuh kayak orang habis tenggelam, kita naik ke atas. Gitu kan. Habis itu iya, habis istighfar baca doa sempat ngamuk juga lah. Kamunya tuh yang brengsek bener. maksud aku kan gini ya, temuin aja, jangan yang kayak gitu kan. Dia nemunya jahilin saya rupanya. Kirain kan nemuin biasa gitu, ternyata nemuin di saat saya tidur gitu kan. Nah, terus lagi selang berapa hari lagi dia menjahil di situ. Saya pernah jatuh gara-gara dia di tangga kosan saya. Jadi jatuh. Sakit banget ini. Oh, ada tangganya di sana. Nah, jatuh wah, udah dia lagi kan. Di situ keesokan harinya lagi. Ini yang si nenek tadi ya masih ya. Keesokan harinya lagi saya mau mandi nih pulang kerja. Ini diusilin, emang dia usil sukanya, dia nggak jahat sih sebenarnya. Cuman usil aja gitu loh, usil. Nah di situ saya mandi, dia mainin lampu. Kapan saya mau mandi, masuk kamar mandi mati, ya. Habis mati, saya keluar lagi. Wah ini mati lampu gitu kan. Saya kira mati lampu, saya keluar itu tak lihat hidup gitu kan, masuk. Nah habis itu saya masuk, mati lagi. Saya keluar lagi hidup. Oh kata saya kan. Jadi itu saya bilang, kamu mau main-main sama saya, mau ngerjain saya gitu. Jadi saya tuh keluar masuk begitu. Jadi bodoh amat ya, jadi keluar masuk lampu tuh lep hidup mati sampai akhirnya lep tas gitu kan, mati lampunya mati. Habis itu tak biarin baruan, saya duduk isep rokok tuh hidup lagi lampunya lep gitu kan. Ada hidup kata saya kan. Main-main lagi kata saya kan. Saya tungguin terus aja. Habis itu dia nggak mati lagi. Terus baru saya mandi. Besoknya lagi udah aman, bilang nggak ada ini lagi. Itu ya sempat ditemuin Kunti, itu nggak nanggung, nemuinnya itu langsung dia duduk di atas badan itu kan. Tapi ekstrim. Tapi cantik lah gitu. Emang cantik. Kirain di atas ini mau ngapa-ngapain. Iya kaget loh, cewek lo kan ya kan. Habis itu mau saya giniin lah gitu kan. Habis itu saya ingat, oh iya astagfirullahaladzim, tadi aku bilang gitu kan mau nemuin, bilang kalau mau temuin ya temuin aja gitu. Cuman ya cara dia beda gitu, cara dia dan cara yang jahil gitu. Untung tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lebih asik mungkin ya buat kalian, jangan ini bisa dijadiin pelajaran ya intinya. Iya. Dari kata-kata seperti itu tadi bisa memang mengundang benar gitu ya. Karena gini, ketika kita ini memang mengucap suatu hal ya, apalagi tempat-tempat yang agak horor ya, atau angker gitu, itu memang bagusnya kita hati-hati sih, karena mereka tahu dan mereka itu peka gitu. Kita masuk suatu tempat tuh yang tempat itu tuh angker, itu ya namanya kita namu tempat orang nih. Iya benar. Ketika orang itu melangkah masuk rumah kita kan liatin aktivitas apa yang dia lihat, apa yang dia lakuin gitu kan. Ya sama aja ketika kita masuk di tempat yang angker, ya mereka pun memperhatikan kita. Iya, aktivitasnya apa, terus ucapannya apa gitu kan. Jadi ketika kita salah mengucap suatu hal yang tidak mereka sukai, ya mungkin itu terdampaknya di kita sendiri gitu. Jadi lebih hati-hati aja sih, karena mereka juga nggak suka lah yang manusia yang semena-mena juga nggak suka. Apalagi tempat-tempat yang sering dijadiin
tempat-tempat usum gitu ya, tempat-tempat yang tidak bagus apa ataupun orang pacaran sering di situ, pasti itu tetap ada campur tangan jin ataupun setan lah di situ ya untuk menggodanya. Ya kan katanya ketika dua orang berada di satu ruangan, yang tiganya setan. Ini kalau dua orang setan, ganti lagi dua orang setan lagi, lama-lama banyak di sini kan. Iya, jadi secara nggak langsung ya di mana tempat itu pasti ada kok gitu. Ya, alhamdulillah kita memang ada dibatasi tidak bisa melihat semuanya gitu. Bersyukur. Alhamdulillah kalau kita bisa dikasih penglihatan semuanya, kita takut pasti nggak bisa tidur, nggak bisa ngapa-ngapain dengan karena kita tahu nih di sekeliling kita banyak jin umpel-umpelan kita ini sumpah gitu lah, apalagi kita melihat mendengar tangisan ataupun dari alam-alam sebelah itu ya, kita pasti nggak bisa melakukan aktivitas dengan tenang lah. Bingung kita ibadah sholat gitu denger jeritan tangisan, denger ini kan itu nggak tenang juga ya. Memang kita tetap ada mempelajari ilmu gaib ataupun ilmu apa itu tetap ada, tapi ada batasannya sebenarnya. Nggak mungkin orang kebetulan juga bisa ngelihat malaikat, ngelihat nabi yang memang ada paknya sendiri. Kita ini buat podcast ini udah tengah malam ya. Tengah malam ini sekarang mungkin udah jam 1-an ya. Jam 1:30 ini guys gitu. Jadi matanya kalau kelihatan sipit-sipit ngantuk ini udah tengah malam gitu kan. Gitu. Oke, mungkin hal positifnya gitu ya Mas. Sampaikan apa nih yang bisa diambil dari PSI Mas dulu itu, apa yang positif itu apa aja yang disampaikan? Oh ini nih gitu kan. Yang positifnya jelas gini, ketika waktu itu kan dengan tangan-tangan kami yang pada waktu itu jarang sekali channel-channel mistis. Dulu masih dikit banget ya. Dikit banget. Nah, itu kita setidaknya bisa mengeksplor kehidupan gaib itu seperti apa. Iya. Nah, dan di situ kita ada sisi seremnya dan sisi lucunya juga ada di situ kan. Jadi gaib itu nggak melulu serem, tidak melulu serem di situ. Dengan kapasitas kami yang masih muda-muda semua pada waktu itu kan, tapi kita mampu untuk mengeksplor gaib ke publik gitu loh. Dengan dengan suatu hal yang apa adanya gitu, nggak setting-settingan, nggak ini. Jadi di situ tuh memang pure terjadi apa adanya gitu. Itu sih. Itu poin pentingnya ya, poin positifnya yang bisa diambil. Tentunya waktu masih di sana itu sering bolangnya itu masih di daerah dekat-dekat situ aja. Masih dekat. Dulu itu tempat bolang itu masih banyak. Tapi kalau sekarang ini udah 4 tahun sekarang ini banyak yang dibuat lahan baru. Karena dulu itu masih rindang lah. Kayaknya sekarang jadi kayak kesan mistisnya tuh masih kental banget gitu. Nah sekarang ini kan mau bolang juga di sini ya, daerah Udara sini ini udah habis kali ya. Udah sering dibuat konten gitu, makanya mungkin kalau kita explore ke Jawa gitu kan belum banyak di sana. Kemarin aku kalau bukan karena corona udah ekspor di Jawa gitu. Aku bisa di Jakarta dulu, rencana itu mau ekspor ke Jawa. Udah planning, nggak taunya udah lockdown. Di berbagai daerah kan waktu itu, jadi udah nggak bisa keluar masuk. Kemarin Pak Den juga sempat ngajak tim MSA gitu, mau bulan 3 atau bulan 4 itu kan mau rencana mau ziarah juga itu. Kita ziarah Wali Songo itu, tapi ya udah mendekati hari-hari itu malah corona itu. Sampai seminggu 2 minggu sebelum berangkat itu akhirnya diputuskan Jakarta udah zona hitam tapi gitu. Jadi udah nggak bisa, pelabuhan udah ditutup juga itu. Makanya ya gimana, orang PSBB ini corona emang menghambat semuanya lah. Jadi susah. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu ya kita pembahasan podcast kita malam ini, bercerita tentang pengalaman
Bang Dali ini waktu di PSI Mas dulu waktu masih awal masuknya ya ceritanya kenalannya seperti itu tadi lah. Iya. Ya, cukup simpel ya kenalannya. Simpel sih. Ya, Jadi cuman kayak kenal kebetulan kayak ya terjadi begitu aja gitu. ya, kenal ada kawan ngajak gitu kan, ya gabung ke situ. Akhirnya nggak lama di situ proses bolang, syutingan ya sampai berjalan cukup lama ya, hampir 2 tahun lebih lah itu, hampir 3 tahun itu. Ya, sih. Terus kita udah ganti waktu kita keluar itu masih PS Singomas, nggak berapa bulan kemudian terus ganti PSL gitu. Jadi kalau yang masih tanya Mas Arif santri PS Singolur ya gitu. Bang Dali Singolur ya. Kita Singolur itu udah nggak ada gitu. Kita waktu masih zamannya PS Singomas. Pak kita udah keluar selang berapa bulan itu baru ganti PSL gitu. Jadi kalau yang lover mungkin 2019 ke sini ya taunya PSL gitu. Iya, PS Singomas karena kan udah ganti. Oke, mungkin cukup itu aja yang kita bahas. Kita rencananya membuat KNA ya, KNA kita posting dulu di Instagram. Maksudnya apa sih yang mau dibahas gitu kan, nanti kalian bisa cek di Instagramnya apa namanya Dali Cuceng, nanti udah saya posting juga di Instagram saya Arif Gaskin. Nanti kalian boleh tanya-tanya di situ apa aja, nanti kita pilih, nanti terus kita buat video aja. Kita tinggal jawab pertanyaan dari netizen semuanya, dari lover semuanya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, fitnah wal akhirat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.